ma'asil qalbi al-israru ay al-azmu fid dawami ala ma'siyatillah. Fa idza kana al-azmu ala al-ma'siyati min ma'asil qalbi kana al-azmu ala ta'ati min ta'atihi. Wa minha, dan dari sebagiannya, ay min ma'asil qalbi, daripada maksiat-maksiat hati, dosa-dosa hati. Ya, ada ma'asil qulub, ada ma'asil jawarih. Halaman 32 ya. Wa minha ay min ma'asil qalbi, dan sebagian daripada maksiat-maksiatnya, karena ada ma'asil jawarih, ada ma'asil qulub. Kalau ma'asil jawarih itu maksiat-maksiat anggota badan, tangan, kaki, mukul orang, bunuh orang, ini maksiat jawarih. Ma'asil jawarih, kaki itu tempat-tempat maksiat dia datang, itu ma'asil jawarih. Ada ma'asil qulub, maksiat-maksiat. Jadi ada ma'asil jawarih, ada ma'asil qulub. Ada maksiat anggota badan, ada maksiat hati. Ini bicara wa minha, dan dari sebagiannya ay ma'asil qulub, sebagian daripada maksiat-maksiat hati. Apa? Al-israru, terus-terusan, ay al-azmu, bertekad, fid dawami, selama-lamanya, ala maksiatillah, atas maksiat kepada Allah. Jadi al-israr, terus-terusan, selama-lamanya bertekad untuk maksiat pada Allah, itu ma'asil qulub. Jadi hati pun enggak boleh nih kita ada mau terus-terusan selama-lamanya maksiat dalam hati. Ya, ay mim ma'asil qalbi, sebagian daripada maksiat-maksiat hati, al-israru, terus-terusan, karena walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun gitu. Al-israru, terus-terusan, ay al-azmu, bertekad, fid dawami, selama-lamanya, ala maksiatillah, atas maksiat kepada Allah. Enggak boleh maksiat hati itu. Ya, tetap mau judi aja di hati. Fa idza kana al-azmu 'alal ma'siyati, maka apabila bahwasanya bertekad alal ma'siyati, atas berbuat maksiat, min ma'asil qalbi, tergolong maksiat-maksiat hati, kana al-azmu, maka bahwasanya bertekad ala ta'ah, atas taat kepada Allah, min ta'ati, sebagian taat pada Allah. Jadi kalau bertekad taat pada hati itu termasuk taat juga. Kalau bertekad maksiat kepada Allah itu tergolong maksiat hati. Jadi sudah berbuat maksiat meskipun secara hati. Sama juga kalau orang bertekad di dalam hatinya untuk taat kepada Allah, sama sudah taat kepada Allah. Dia belum berbuat tapi bertekad untuk taat kepada Allah dalam hatinya, itu sudah tergolong min taatihi, tergolong dari taat kepada Allah. Jadi fa idza kana al-azmu 'alal ma'siyah, maka apabila karena bahwasanya al-azmu, bertekad, 'alal ma'siyati, atas kemaksiatan kepada Allah, min ma'asil qalbi, tergolong maksiat-maksiat hati, kanal azmu, bahwasanya bertekad, ala ta'ah, atas taat kepada Allah, min ta'atihi, tergolong dari taat kepada Allah. Jadi sama aja kedudukannya. Kalau bertekad atas maksiat pada dalam hati, sama juga bertekad taat kepada Allah, itu tergolong taat juga. Meskipun dia belum berbuat taat, tapi sudah bertekad dalam hatinya yang taat kepada Allah, itu dihitung sudah taat kepada Allah. Sama kedudukannya dengan bertekad maksiat kepada Allah dalam hati, itu sudah berbuat maksiat. Meskipun dia belum berbuat maksiat, tapi dia bertekad dalam hatinya untuk maksiat kepada Allah, itu sudah terhitung ma'asil qalbi, terhitung maksiat hati. Kedudukannya sama kalau orang bertekad untuk taat kepada Allah dalam hati, itu sudah direken taat juga kepada Allah, meskipun dia belum melakukan amal soleh belum. Jadi hati-hati kalau dalam hati kita nih ada kita tekad untuk tetap berbuat maksiat, itu sudah maksiat meskipun belum berbuat maksiat, belum nyolongnya, belum berzinanya, belum berjudinya, belum dia lakukan, tapi ketika dia tekadkan dalam hati untuk maksiat, itu sudah min ma'asil qalbi, tergontok maksiat hati. Sama juga fakana, maka bahwasanya sama saja al-azmu, bertekad ala ta'ah, atas taat kepada Allah, itu sama juga min ta'atihi, sebagian bertaat kepada Allah. Jadi ukurannya sama, meskipun perbuatan taatnya belum dilakukan, tapi dia sudah bertekad untuk taat kepada Allah, sudah terhitung taat kepada Allah. Sama juga bertekad berbuat maksiat, meskipun dia belum berbuat maksiat, udah dihitung maksiat tuh, itu ma'asil qalbi. Di maksiat hati, ada ma'asil jawari, itu kalau sudah dilakukan. Maksiat anggota badan dihitung maksiat kalau sudah dilakukan. Maka kalau hati, maksiat hati, bertekad untuk berbuat maksiat dalam hati, itu sudah dihitung maksiat kepada Allah.
Sama juga taat, bertekad taat kepada Allah dalam hati, itu sudah dihitung, taat juga udah hitungannya, ada pahala juga. Jadi fa idza kana al-azmu 'alal maksiati, maka apabila bahwasanya al-azmu bertekad 'alal maksiati, atas kemaksiatan kepada Allah, min ma'asil qalbi, tergolong maksiat-maksiat hati, kana al-azmu, bahwasanya bertekad ala ta'ah, atas taat kepada Allah, min ta'atihi, tergolong taat kepada Allah, meskipun di hati bertekad kepada Allah sudah dihitung taat. Bertekad dalam hati maksiat sudah dihitung maksiat, tapi ma'asil qalbi, maksiat hati, dosa hati itu. Jadi ada dosa anggota badan, ada dosa hati gitu. Ma'asil jawarih, ma'asil qulub. Ma'asil jawarih itu maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau ma'asil qalbi ada kemaksiatan dalam hati, itu dihitung dosa juga. Ada ma'asil jawarih, ada ma'asil qulub, kata Imam Ghazali. Nah, ma'asil qulub itu maksiat hati. Kalau orang bertekad untuk berbuat maksiat yang dia tanamkan dalam hatinya, ya, itu sudah dihitung ma'asil qulub, dosa hati. Sama juga kalau dia berazam untuk taat kepada Allah dalam hatinya, itu sudah dihitung taat kepada Allah juga. Ada pertanggungjawabnya. Ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Nah, ada yuhasibukum bihillah. Makanya mohon maaf nih, dalam catatan malaikat yang kita lakukan pada sore hari ini, catatan malaikat nilainya mumtaz semuanya, Pak. Ya, semuanya mumtaz di dalam catatan malaikat, tapi di sisi Allah ada yang ditolak tuh. Karena kan malaikat itu mencatat apa yang dilihat, apa yang didengar baik, ditulis baik. Malaikat enggak nyatet urusan ini nih. Ini urusan siapa nih? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah yang menghisab. Maka di sini ada ma'asil jawarih. Ma'asil jawarih itu catatan malaikat. Karena malaikat mencatat apa yang dilihat baik, ditulis baik. Apa yang didengar baik, ditulis baik. Nah, yang enggak kedengaran malaikat di sini nih. Jadi makanya hati zahir batin mesti betul-betul bagus kita. Sebab ada catatan malaikat, catatan zahir, catatan Allah, catatan maka ada istilah ma'asil qulub, maksiat hati di sini. Malaikat enggak nulis di sini, dia enggak tahu. Malaikat juga terbatas juga, enggak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Contoh kayak gini, sore ini insya Allah mumtaz. Maka biar mumtaz zahir, mumtaz batin, luruskan nih niat. Ini duduk di sampingan baik-baik saja. Bisa jadi yang sampingnya tuh, gue gedeg banget, kemudian ini utang 20 tahun enggak diganti-ganti, itu di hatinya. Kan soal batin saya enggak tahu nih. Soal batin jangankan saya, malaikat aja enggak tahu. Makanya Allah yang tahu tuh. Biar nanti catatan lahir batin kita bagus, zahirnya bagus, batinnya. Ayatnya gantung, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah yang menghisabnya, urusan hati itu. Maka ditegaskan, saya ulang lagi nih. Fa idza kana al-azmu 'alal maksiati, maka apabila berazam, bertekad 'alal maksiati, atas maksiat, min ma'asil qalbi, tergontong maksiat-maksiat hati, kanal azmu, maka bahwasanya bertekad ala ta'ah, atas taat kepada Allah, min ta'atihi, tergolong taat kepada Allah. Jadi kalau bertekad dalam hati taat kepada Allah sudah dihitung taat, ada pahalanya tuh. Falidzalika zawwajal waliyu al-fasiqa, maka karena itulah zawajah mengawinkan al-waliyu, seorang wali, al-fasiqa, orang yang fasik. Idza azama, bila si fasik azama, bertekad satu tekad, musammiman ala qada'is shalah, dalam hal dia tidak berucap musammiman tuh. Walidzalika, dan karena itulah zawwajal waliyu, mengawinkan si wali, al-fasiqa, laki-laki fasik. Jadi seorang wali boleh mengawinkan anak perempuan dengan laki-laki fasik. Idza bila azama, si fasik itu bertekad, azman satu tekad, musammiman yang tidak diucapkan, ala qada'is shalawat, atas mengqada salat-salat masalah umpamanya. Jadi boleh seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki fasik, yang laki-laki fasik itu sudah bertekad ya, musammiman, dalam keadaan tidak berucap, berarti di hati, ala qada'is shalawat, atas mengqada salat-salat. Jadi banyak salat-salat yang dia tinggalkan, tapi dia bertekad untuk mengqadanya meskipun dia tidak ucapkan. Itu taat, sudah tekad dalam sudah dihitung taat juga tuh. Kalau orang nih banyak meninggalkan salat,
kemudian dia ingin mengqadanya, meskipun tekadnya masih dalam hati, udah dihitung taat kepada Allah karena tetap mau mengqada salat tuh. Kalau dia sudah bertekad azman, satu tekad, idza azama azman, bila ia bertekad azman, satu tekad, musammiman yang tidak ia ucapkan, musammim itu bisu, ala qada'is shalawat, atas mengqada salat-salat, masalan umpamanya, kama afta bihi, sebagaimana telah memfatwakan dengannya syekhuna, guru kita, Yusufu As-Sanbalawani, Syekh Yusuf As-Sanbalawani. Fatwanya begitu, boleh seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki fasik kalau si laki-laki fasik ini bertekad untuk mengqada salatnya dalam hati itu. Sudah dihitung taat kepada Allah si fasik nih, karena tetap dia bertekad untuk tetap taat mengqada salat. Kama afta bihi, sebagaimana telah memfatwakan dengan hal itu Syekhuna Yusufu As-Sanbalawani, Syekh Yusuf As-Sanbalawani. Wa qala Ramliyu, dan telah berkata Imam Ramli, lauta bal fasiku, jikalau bertaubat si fasik, taubatan sahihatan, satu taubat yang benar, zuwija halan, dikawinkanlah ia halan seketika itu juga. Kalau orang fasik itu bertobat ketika juga. Jadi lauta bal fasiku, jikalau bertobat si fasik. Orang fasik itu ada istilah tersendiri, Pak. Jadi harus dibedakan, ada kafir, ada munafik, ada fasik, ada mukmin, ya. Orang fasik itu dalam bahasanya mantarokal amal. Mantarokal amal, orang yang meninggalkan amal ibadah, fasik tuh. Namanya Nasrullah. Enggak sembahyang, Nasrullah fasik tuh. Fasik tuh mantarokal amal, orang yang tidak beramal ibadah, namanya fasik. Namanya Nasrullah cakap tapi tidak sholat, tidak puasa, si Nasrullah fasik tuh. Jadi harus bedakan, ada fasik, munafik, mantarokat tasdik. Kalau munafik itu orang yang tidak membenarkan syahadatnya dalam hatinya, mantarokat tasdik. Tuh, kalau kafir mantarokal ikrar. Orang kafir itu orang yang tidak berikrar syahadat. Jadi kalau orang menjelaskan bahasa agama Quran harus dipretelin maknanya. Ini kan ayat pernah dipakai, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah. Ya, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik. Allah yang in ja'akum fasik, jikalau datang kepada orang fasik. Ini ayat dipakai dalil untuk pembelaan Ahok waktu itu. Ya, saya katakan, loh kok Anda tidak menjelaskan fasik di situ? Kalau yang datang orang fasik bawa berita tabayun. Dicek and recheck lagi, Anda ngomong gini benar enggak? Kalau orang fasik lah, Ahok itu ketika ceramah di Pulau Seribu dia bukan fasik. Agamanya apa dia? Kafir dia, ya. Kafir, maka enggak perlu tabayun. Inja akum fasikum, jikalau datang kepada fasikum, bukan inja akum kafirun. Kenapa kok tidak tabayun ke orang kafir? Li'annahu zahirul adawah, karena orang kafir itu jelas permusuhannya terhadap Islam. Jadi ketika dia ngomong bahwa Al-Maidah itu menipu umat, itu betul utuh, itu perkataannya itu menghina, melecehkan agama. Ya, itu fasik. Kalau fasik baru tabayun. Ada orang nih, dia namanya Nasrullah, ngomong soal agama, enggak benar, menyalahi agama. Tanya dedes dia tuh, Anda ngomong begini gimana maksudnya nih? Tabayun. Itu kalau orang fasik tadi mantarokal amal, orang yang tidak beramal ibadah. Nah, kalau yang bicara kafir nggak perlu tabayun, karena ayatnya inja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau yang datang orang fasik bawa omongan, tabayun. Kalau kafir nggak perlu tabayun. Kafir tadi siapa? Mantarokal ikrar, orang yang tidak berikrar syahadat itu orang kafir. Maka kalau tidak ingin disebut kafir gampang. Kalau tidak ingin disebut kafir gampang, ikrar syahadat. Karena al-kafir itu, orang kafir itu mantarokal ikrar, orang yang tidak berikrar syahadat dalam agama, dia orang kafir. Ustaz jangan ngomong saya kafir. Enggak, tetap bahasa agama Anda kafir karena Anda tidak bersyahadat. Kalau tidak pengen disebut kafir, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Ya, jadi al-kafir itu mantarokal ikrar, orang yang tidak berikrar syahadat disebut kafir. Munafik itu mantarokat tasdik, orang yang tidak membenarkan dalam hatinya ucapan asyhadu an la ilaha illallah, itu munafik. Beda lagi tuh definisinya. Makanya kalau
Orang jadi saksi ahli dalam hal agama, ahli tafsir, dia mesti pretelin maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Karena yang ngomong ini bukan orang fasik, maka enggak perlu tabayyun. Enggak perlu, ya ambil aja utuh omongannya. Karena yang ngomong ini orang kafir, maka tidak perlu ditabayyunkan. Karena li'annal kafira zahirul adawah, kata ulama. Orang kafir itu jelas permusuhan terhadap agama. Jadi nggak perlu tabayun. Nah, ini ada istilah-istilah, jadi nggak bisa sembarang sebut tuh. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wa qala ar-Ramli, dan telah berkata Imam Ramli, walau tabal fasiku, dan jikalau bertobat si fasik, orang fasik itu tadi orang yang tidak ibadah. Dia Islam tapi tidak ibadah, fasik. Walau tabal fasiku, maka jikalau bertobat seorang fasik. Baik, kalau dilihat asbabun nuzul ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum, lihat asbabun nuzul lebih jelas lagi makna fasik di situ. Wa qala ar-Ramli, dan telah berkata Imam Ramli, walau tabal fasiku, jikalau bertobat si fasik, taubatan sahihatan, taubat yang benar, betul taubatan nasuha. Zuwija, halan, dikawinkanlah ia, halan ketika itu juga kawin. Kalau dia bertobat, kawinkan ketika. Tadi yang fasik aja boleh dikawinkan meskipun dia baru bertekad untuk qada shalah dalam hati. Ini taubatnya jelas, taubatan nasuha. Kalau tadi kan dia zawwajal waliyul fasiko, mengawinkan si wali orang yang fasik, idza azama, jikalau ia bertekad, azman, satu tekad, musammiman, yang tidak ia ucapkan, ala qada'is salawati, atas mengqada salat-salat, masalan umpamanya, boleh kawin tuh. Yaitu kan tekad dalam hati, musammiman tuh bisu, tidak diucapkan, itu tekadnya dalam hati. Maka karena tekad dalam hati taat itu sudah dihitung taat, maka kawinkan boleh. Cuma ini kan pilihan ya, kalau masih ada yang akhlaknya bagus, soleh, kawin, ini namanya yang bagus akhlaknya, rajin ibadah. Ini kalau nih ya. Falidzalika, maka karena itulah zawwajal waliyul fasiqa, mengawinkan si wali al fasiqa, laki-laki fasik, idza azama, bila ia bertekad, azman, satu tekad, musammiman, yang tidak ia ucapkan, ala qada'is salawati, atas mengqada salat. Ini dikaitkan sebelum itu. Ya, fa idza kanal azmu 'alal ma'siyati mim ma'asil qalbi, maka bila bahwasanya bertekad atas kemaksiatan, min ma'a itu tergolong dari maksiat-maksiat hati, maka jawabnya kanal azmu, bahwasanya bertekad, ala ta'ah, atas taat, tadi mengqada salat, min ta'ati, tergolong taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun dia belum amalkan tapi sudah tekad untuk taubat, mengqada salat, sudah dihitung baik dia. Falidzalika, maka karena itulah tuh zawwajal waliyu, mengawinkan si wali al fasiqa, orang yang fasik, idza azama, bila ia bertekad, azman, satu tekad, musammiman, yang tidak ia ucapkan, ala qada'is salawat, atas mengqada salat. Berarti sudah benar dia. Karena bertekad taat ya sudah dihitung taat juga, kata ulama. Berarti dia orang baik. Kama abtabihi syekhuna Yusufu As-Sanbalawani, sebagaimana telah memfatwakan oleh syekh kita, guru kita, Syekh Yusuf As-Sanbalawani. Wa qala ar-Ramli, dan telah berkata Imam Ramli, lau tabal fasiku, jikalau bertobat si fasik itu yang meninggalkan amal ibadah, fasik, ya taubatan sahihatan, taubat yang benar, taubatan nasuha, zuwija, dikawinkanlah ia, halan, ketika itu juga. Li'anna syarta adamul fiski, karena syaratnya ketiadaan kefasikan. Lal adalatu, bukan keadilan. Li'anna syarta, karena syaratnya adamul fiski, ketiadaan kefasikan. Dia sudah bertekad untuk taubat, berarti sudah tiada kefasikan. Li'anna syarta, karena syaratnya adamul fiski, ketiadaan kefasikan. Lal adalah, bukan keadilan, laki-laki adil. Wa bainahuma wasitatun, dan di antara keduanya si wali dan si fasik, wasitatun, ada penengah. Walidha, dan karena itulah zuwijal masturu adh-dhahirul adalatu was-sabiyyu idza balagha. Walidha, dan karena itulah zuwijal masturu, zuwija, dikawinkan, al masturu, orang yang masih ketutup,
belum kelihatan karena masih dalam hati. Adz-dzahirul adalatu, yang zahir keadilannya. Was-sabiyyu, dan anak kecil, idza balagu, bila telah balik. Walidha, dan karena itulah zuwijal masturu, dikawinkan al-mastur, orang yang masih misteri itu. Zuwijal masturu, tapi adz-dzahirul adalatu, yang nampak jelas keadilannya. Ya, meskipun masih mastur, masih belum ketahuan, masih misteri, tapi adz-dzahirul adalah, yang zahir yang keadilan, orang bagus, orang baik dah. Dikawinkan tuh. Walidha zuwijal masturu, karena itulah zuwija, dikawinkan al-masturu, orang yang belum jelas. Mastur masih tertutup, tapi adz-dzahirul adalatu, yang zahir keadilannya orang baik. Was-sabiyyu, dan anak kecil, idza balagha, bila telah balik, boleh kawinkan. Ya, walidha, dan karena itulah zuwijal mastur, dikawinkan al-mastur. Mastur orang masih ketutup tuh, belum jelas, tapi adz-dzahirul adalah, orang yang nampak jelas keadilannya, orang baik lah. Was-sabiyyu, dan anak kecil dikawinkan juga, idza balagha, bila telah nyampe akil balik. Summa qala Syarqawiyyu, kemudian berkata Imam Syarqawi, wal muradu, dan yang dimasukkan bi taubatil wali, dengan taubatnya si wali, fil hali, ketika itu, ayyazima, bahwa ia bertekad, azman, satu tekad, musammiman, yang tidak ia ucapkan, ala raddil madzalimi, untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman, ya, menolak, ala raddil madzalim, untuk menolak kezaliman-kezaliman. Walau ala qada'is salawati, meskipun atas mengqadha salat-salat, masalan umpamanya. Wa illam yujad minhu, dan jikalau tidak didapatkan darinya, rudda, ditolaklah. Wala qada'a bil fi'li, dan tidak ada qada' dengan perbuatan. Bikhilafis syahidi, berbeda dengan saksi. Fala buddha, maka tidak mesti tidak, ayam dia, bahwa ia berlalu, ba'da taubati, sesudah taubatnya si wali, sanatan, 1 tahun. Idza kana fisquhu, bila bahwasanya kefasikannya, bimahdzurin fi'liyin, dengan hal yang dilarang, fi'liyin, secara perbuatan. Kasyahadati zurin, seperti kesaksian palsu. Wa qadbin, dan seperti tuduhan orang berbuat zina. Wa idain, dan seperti menyakiti orang lain. Intaha, selesai. Jadi intinya, kalau orang sudah bertekad dalam hatinya untuk maksiat, itu sudah dicatat sebagai maksiat. Kalau orang bertekad dalam hatinya untuk taat, itu sudah dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah. Tuh, itu yang ma'asil qulub, ma'asil jawarih. Jadi terhitung dan ma'asil qulub. Kalau dia bertekad untuk maksiat, ma'asil. Kalau dia bertekad itu ta'atul qulub, taat hati. Sebab di sini kan nggak boleh juga ada dengki, iri, dendam, nggak boleh, mesti bersih juga. Jadi kalau di sini ada tekad untuk maksiat, itu sudah dihitung dosa hati. Kalau dia bertekad untuk taat, itu sudah dihitung taat hati namanya. Ada pahalanya. Karena ayat tadi, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum. Jadi hitungan ada catatannya, ada catatan malaikat, ada catatan Allah. Catatan malaikat, kalau dilihat baik, ditulis baik, didengar baik, ditulis baik. Kalau dilihat nggak baik, didengar nggak baik, ditulis malaikat nggak baik. Nah, itu bisa jadi ditolak tuh sama Allah catatannya, karena Allah punya catatan sendiri, ma'asil qulub, ya, kemaksiatan hati, dan ta'atul qulub. Orang itu tidak ikhlas, dia ngasih. Makanya wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian campurkan sedekah kalian dengan ucapan yang menyakitkan, ya, dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan. Maka qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu masih lebih baik. Qaulun ma'rufun, ucapan baik, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada sedekah yatba'uha adha, yang ada mengiringi sedekah itu dengan kata-kata yang menyakitkan. Kalau nggak ada gua di Jakarta mati loh, nah nggak boleh tuh, ya. Lebih baik, Pak silakan wudhu tuh qaulun mam, Pak, ya, kalau udah tua jangan tongkrong pinggir jalan sore-sore, itu qaulun ma'ruf pun baik. Itu masih lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan ucapan yang menyakitkan. Jadi hati-hati nih, kita ada ma'asil qulub, ada ma'asil jawarih. Ininya baik, tapi ininya dengki, sama. Ini ada pahalanya, ini ada dosanya. Jangan-jangan antara dosa dan pahala kita lebih berat dosanya, karena ini lebih berat di sini, ma'asil qulub nih, hati.
Ya, orang sakit secara jasmani tapi sehat hati Pak bisa bertahan. Dia sakit jasmani tapi hatinya ikhlas menerima takdir Allah, sabar enak, nggak sakit dia. Kalau hatinya sehat, ini udah sakit jasmani, sakit hati luar biasa, cepat mati yang begitu tuh. Ya, meskipun sehat badan, kalau sakit hati cepat mati. Tapi orang yang sakit jasmani, sakitnya udah parah benar, tapi hatinya redha dengan takdir Allah, bisa survive, bertahan dia. Ya makanya kita ngaku sebagai hamba Allah tuh nggak sembarangan, kata Imam Ghazali. Ngaku sebenarnya ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillah. Kalau ngaku sebagai hamba Allah, katanya ar-ridha, redha bil qada'i dan ketetapan Allah, qada wal qadari dan takdir, wa qismatillah dan bagian yang Allah bagi untuk kita semuanya. Kan bagiannya beda-beda ya rezekinya ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Allah. Kami bagi-bagi kehidupan mereka rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'is. Kami bagi-bagi di antara manusia itu ma'isyatahum, rezekinya bagi beda. Maka redho kita, karena ini sudah ketentuan. Kalau ada orang rezekinya banyak, ya redho, udah senang deh. Ar-ridho bil qada'i wal qadari wa qismatillah. Yang ketiga, tarku ridho nafsihi, meninggalkan keredoan untuk dirinya, fi talabi ridallah, dalam rangka mencari keredoan Allah. Tuh hamba tuh. Tinggalkan kesenangan diri dalam rangka menuntut keredoan Allah. Tinggalkan, nggak apa-apa sakit dah, yang penting Allah redho gitu. Tarku ridho nafsihi fi talabi ridallah, meninggalkan kesenangan keredoan dirinya sendiri dalam rangka mencari keredoan Allah tuh ya. Itu sering kita baca radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi jangan selalu minta ridho Allah, karena ayatnya waradun, mereka pun harus redho kepada radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman syarib. Ini radhiyallahu anhum tapi juga wa radu anhum. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Selama ini kan kita cuma minta ridho Allah, tapi sudahkah kita ridho dengan takdir Allah? Itu radhiyallahu anhum, selama ini kan minta ridho Allah, tapi sudahkah kita ridho dengan takdirnya Allah? Musibah, sakit, segala macam tuh kita kudu ridho. Kalau ingin Allah ridho sama kita, jadi radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.